Halo kelas, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di materi mata kuliah keamanan sistem informasi. Oke. Baik kelas, di pertemuan kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang sistem keamanan wireless. Ya. Tentu dalam bahasan keamanan wireless ini sebenarnya amat sangat banyak ya pembahasannya terkait dengan jaringan wireless ya. Karena perkembangan teknologi saat ini ya, tentu kita bisa melihat bagaimana perkembangan jaringan teknologi khususnya jaringan wireless ini juga banyak sekali produknya, sehingga kita perlu ya memahami perlakuan dari masing-masing perangkatnya. Nah, oleh karena itu di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa ya sistem keamanan jaringan wireless. Ya. Apa saja kelebihan-kelebihan dari perangkat jaringan wireless tersebut, dan tentunya apa kelemahan-kelemahannya, agar ya kita sebagai pengguna bahkan sebagai praktisi tentu bisa mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan ya bocornya jaringan ya. Kemudian kita bisa menyusun strategi bagaimana untuk mengantisipasi kebocoran tersebut. Nah, baik kelas, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama ya, saya mau menjelaskan yaitu yang mau kita bahas di pertemuan ini adalah sistem keamanan jaringan wireless untuk materinya yaitu menggunakan web WPA, WPA2, hotspot login, MAC address filter. Nah, ini yang akan kita bahas nanti ya. Yang pertama yaitu web ya, Wired Equivalent Protocol. Nah, ini adalah sistem keamanan jaringan wireless yang pertama yang akan kita bahas ya. Web ini adalah suatu metode pengamanan jaringan nirkabel atau wireless yang merupakan standar keamanan dan enkripsi pertama ya, yang digunakan pada wireless. Ini sistem keamanan ya dengan menggunakan metode enkripsi pertama pada jaringan wireless. Nah, ini sudah di zamannya ini sudah sangat cukup luar biasa canggih ya. Karena dengan adanya ini maka penggunaan sistem jaringan wireless saat itu sudah sangat dinyatakan aman ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu tentu jaringan kondisi ataupun standar keamanannya menjadi tertinggal oleh karena adanya perkembangan teknologi lain ya yang kemudian mengharuskan metode pengamanan jaringan nirkabel yang ini harus dikembangkan. Nah, metode enkripsi web ini adalah menggunakan kunci yang dimasukkan ya oleh si klien oleh si administrator ke klien maupun access point. Nah, kunci yang dimaksud di sini adalah kunci yang ketika dimasukkan itu harus cocok ya dari yang diberikan access point kepada si klien. Nah, begitu cara enkripsinya ya. Jadi kunci yang dimasukkan oleh si administrator tadi yang diberikan access point ke klien itu harus cocok ya dengan yang dimasukkan oleh si klien untuk autentikasi pada saat dia mengakses SSID ataupun access point yang dituju. Dan web mempunyai standar biasanya 802.11b. Begitu cara metode pengamanan jaringan nirkabel menggunakan web ini. Nah, tentu ada kelebihan web ini ya. Seperti yang tadi bahwa web ini sebenarnya sudah sangat bagus pengamanan jaringannya, yaitu kelebihannya yaitu bahwa saat user hendak menghubungkan ya laptopnya, misalnya saat user hendak menghubungkan laptopnya, user tidak perlu melakukan perubahan setting apapun. Nah, ini ya, semua serba otomatis. Dan saat pertama kali hendak browsing pun ya, saat pertama kali hendak browsing ya, user akan diminta memasukkan username dan password saja. Nah, hampir semua komponen wireless sudah mendukung protokol ini sebenarnya. Nah, dengan kelebihan ini, maka di saat itu penggunaan jaringan wireless dengan metode pengamanan jaringan web ini sangat mendukung sekali
ya, bagaimana prosedur-prosedur pengamanan dalam penggunaan jaringan nirkabel. Nah, namun di saat kelebihannya tadi yang kita bahas, tentu perangkat teknologi tidak lepas dari kelemahan. Nah, oleh karena itu kelemahan dari web ini ada, yaitulah disebutkan tadi, oleh karena adanya perkembangan teknologi, tentu kelebihan yang dimiliki oleh si web tadi mesti harus diupdate. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya ya ada pada masalah kunci. Kenapa kuncinya? Kuncinya sangat lemah. Kenapa lemah? Karena masih menggunakan algoritma RC4. Kenapa RC4 dikatakan lemah? Karena algoritma RC4 ini masih mudah dipecahkan. Dipecahkan dengan menggunakan beberapa aplikasi-aplikasi yang bisa ditemukan dengan gratis, ya. Itu untuk pengolah atau pemecah kunci algoritma RC4. Jadi ini masih dinyatakan masih gampang untuk dipecahkan algoritmanya. Yang kedua, kelemahannya adalah bahwa web ini menggunakan kunci yang bersifat statis sehingga sangat gampang ditebak, ya. Nah, yang berikutnya adalah WPA. WPA ini merupakan perbaikan pengamanan sistem jaringan dari metode yang sebelumnya, yaitu WPA tadi, ya. WPA tadi. Nah, WPA ini adalah WiFi Protected Access, ya istilahnya. WPA merupakan WiFi Protected Access, yaitu suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel, ya. Nah, metode pengamanan WPA ini diciptakan disebutkan tadi merupakan metode perbaikan dari sistem pengamanan yang sebelumnya, yaitu web. Ya. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point yang kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kunci enkripsi yang digunakan dua kali. Ya. Berbeda dengan yang web tadi. Web tadi akan memungkinkan adanya redundansi, ya. Ini error redundansinya akan lebih besar, kemungkinan akan membuat kebocoran pengamanan jaringan. Sedangkan di WPA kemungkinan itu tidak akan muncul lagi, ya, kemudian redundansi tidak muncul lagi karena kunci utama sebagai starting point ini akan merubah secara reguler, ya, sehingga tidak akan ketemu kunci enkripsi yang digunakan dua kali. Nah, kelebihan WPA, ada apa kelebihan WPA? Kelebihannya adalah meningkatkan enkripsinya, ya, meningkatkan enkripsi dengan teknik TKIP, ya, Temporal Key Integrity Protocol. Enkripsi yang digunakan masih sama, ya, dengan web, sama masih ternyata masih sama dengan yang web tadi, yaitu tetap RC4. Karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari web, ya, dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar masih sudah baru, ya, belum, hanya update dari perbaikan dari kelemahan yang dimiliki oleh si web. Nah, kelemahan WPA ini sampai saat ini adalah proses kalkulasi enkripsi dekripsinya yang cukup lama sekali, ya, masih terhitung lama dia. Proses kalkulasi enkripsi dekripsinya ini masih lama dan data overheadnya lebih besar. Atau dengan kata lain, proses transmisi data akan menjadi lebih lambat, ya, lebih lambat dibandingkan bila kita menggunakan protokol web. Nah, ini tadi, ya. Pengamanannya memang lebih tinggi oleh karena tadi di sini ada proses bagaimana kemudian kunci utama tadi, ya, jadikan sebagai starting point yang kemudian secara reguler dia akan terus berubah. Nah, ini proses melakukan berubah secara reguler ini akan menimbulkan penambahan timing yang kemudian itu akan memperlambat proses transmisi data. Nah, di sini saja kelemahannya. Tetapi di sisi lain, posisi positifnya adalah ini tadi, ya. Maka meningkat proses teknik keamanan dari jaringan nirkabel tadi. Nah, kelemahannya lagi adalah bahwa belum seluruh perangkat wireless atau perangkat nirkabel mendukung sistem WPA ini. Kemudian WPA 2 PSK, ya, Wi-Fi Protected Access Free Share Key. Ini yang pengamanan jaringan nirkabel yang ketiga. WPA 2 PSK ini adalah security terbaru
dari untuk wireless. Jadi bukan lagi update dari WPA meskipun dia masih tetap membawakan nama WPA-nya. Nah, sedangkan WPA tadi merupakan update saja dari web ya. Namun belum benar-benar baru, sedangkan WPA PSK2 ini adalah mode security terbaru untuk jaringan wireless. Lebih baik dari web dan WPA? Ya jelas ya, sudah jelas. Namun tetap masih bisa di-crack ya atau disadap. Tetapi sangat memakan waktu banyak. Maksudnya proses meskipun bisa di-crack ataupun disadap, proses untuk meng-crack dan menyadapnya ini akan membutuhkan waktu yang lebih banyak lagi ya yang akan digunakan oleh si cracker. Nah, dalam WP2 PSK ada dua jenis dekripsi. Yang pertama Advanced Encryption Standard AES dan Temporal Key Integrated Protocol TKIP. TKIP banyak kelemahan, oleh karena itu lebih baik digunakan dengan menggunakan AES. Panjang key adalah 8 sampai 63 ya. Jadi kita boleh memasukkan atau sama dengan itu 64 heksagonal ya atau ASCII. Nah, kelebihan dari WPA2 PSK ini ya, yang pertama adalah bahwa access point dapat dijalankan dengan metode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain seperti server. Ya. Cara mengkonfigurasinya juga cukup sederhana. Namun, kelemahan dari WP2 PSK ini adalah kelihatan terjadi ketika sebuah klien melakukan koneksi ke sebuah AP di mana terjadi proses handshake ya. Handshake kita bisa melakukan brute force ya yang akan mencoba satu persatu password yang ada dengan didapatkan dari proses handshake tadi. Nah, melakukan brute force ini adalah melakukan dengan menggunakan dictionary file yang artinya kita harus mempunyai file berisi passphrase ya yang akan dicoba satu persatu dengan paket handshake. Untuk apa? Untuk mencari case yang digunakan tersebut. Nah, baik. Dan berikutnya adalah hotspot login. Ya. Hotspot login ini pada umumnya ya, manusia lupa dengan keamanan jaringan pada saat akan melakukan login ke hotspot. Ya, ini ya, karena itu tadi yang pernah saya sebutkan di awal bahwa umumnya ya pengguna jaringan internet dia lebih mengutamakan kenyamanan daripada keamanan. Nah, oleh karena itu di sini sebut bahwa perilaku manusia pada umumnya itu akan lupa dengan keamanan jaringan pada saat dia mulai melakukan login ke hotspot. Nah, karena kenapa? Karena dia mengutamakan kenyamanannya saja. Oleh karena itu di sini kita lihat ya beberapa cara agar aman pada saat login hotspot ya. Nah, ini ya kelemahan manusia ini kita antisipasi bagaimana kemudian ketika kita login ke jaringan hotspot itu tetap aman. Nah, akses ke jaringan private. Layanan publik sangat bermanfaat sekali sebenarnya, terutama bagi para remote user ya yang sedang ada kepentingan bisnis keluar kantor ya. Jadi kita nggak perlu harus stay di tempat, harus stay di ruangan untuk mengakses ya satu jaringan. Namun kita bisa melakukan remote-nya itu dari luar lokasi ya di mana kita sedang berada ya. Artinya kita tidak harus datang ke tempat untuk melakukan akses kepada sebuah jaringan. Nah, satu hal yang perlu diingat bahwa di samping kemudahan yang diberikan bahwa hotspot adalah jaringan terbuka ya. Hotspot itu adalah jaringan terbuka. Artinya sebenarnya secara analogi ya ketika kita masuk ke hotspot maka kita juga terbuka dengan orang lain atau dengan siapa saja di jaringan internet. Namun ya dengan beberapa paket-paket pengamanan. Pengamanan yang dimaksud di situ adalah pengamanan di mana jaringan yang kita gunakan adalah jaringan terbuka yang sebenarnya sangat rentan terhadap pembobolan sistem keamanan. Nah, sekarang terserah pengguna nih, ya, apakah Anda harus memproteksi keamanan file-file yang berharga di perangkat komputer Anda saat kita melakukan expose di tempat umum atau tidak? Nah, ini kan biasanya kita nih kalau sudah login ya menggunakan hotspot, menggunakan perangkat komputer, kadang-kadang itu tadi ya, sering kita tidak memikirkan bagaimana soal keamanan jaringannya. Hal ya ketika kita terhubung ke hotspot berarti kita terhubung ke jaringan terbuka
Jadi siapa saja orang yang menggunakan atau mengakses hotspot tersebut, ya kan ada kemungkinan dia bisa mudah masuk ke dalam perangkat komputer yang kita miliki. Demikian sebaliknya. Oke, nah bagaimana tips keamanan ya? Tips keamanan ya, beberapa tips-tips ya yang bisa kita gunakan saat beraktivitas menggunakan jaringan hotspot area. Yang pertama, ya, silakan gunakan koneksi yang lebih aman. Nah, ini koneksi yang lebih aman yang dimaksud ini seperti apa? Karena kalau kita mengatakan 100% aman untuk jaringan teknologi memang tidak sulit ya mengatakan ini 100% ya, atau boleh saya katakan tidak mungkin 100% aman ya, itu jelas ya. Namun ketika kita mengakses atau jaringan kabel seperti hotspot yang disebutkan ini, maka kita perlu memilih jenis-jenis koneksinya ya. Nah, ketika memilih koneksi wireless yang memerlukan enkripsi dan enkripsi keamanan atau bentuk sistem keamanan lainnya seperti sertifikat, memang ini kadang-kadang orang tidak mau melakukannya. Kenapa? Karena akan sedikit mengganggu proses untuk akses. Ya. Karena kita akan melakukan beberapa tahapan agar bisa masuk ke dalam. Sementara biasanya pengguna yang mengakses jaringan, dia ingin begitu masuk langsung bisa berselancar. Nah, ini masalahnya ya. Nah, informasi yang dikirim oleh jaringan wireless ini dienkripsi. Ya, jadi kita harus memastikan bagaimana kita memilih salah satu, misalnya bahwa jaringan hotspot tersebut menggunakan sistem keamanan di mana informasi yang mengalir melalui jaringan wireless tersebut itu adalah dienkripsi. Ya, sehingga melindungi komputer kita ya dari akses yang tidak memiliki hak akses. Ya. Nah, fitur keamanan dari jenis jaringan wireless ini biasa terlihat saat laptop Anda mendeteksi adanya jaringan wireless pertama kali. Jadi seperti misalnya proteksi meminta password ya saat kita pertama kali mengakses sebuah jaringan wireless. Nah, tips kedua adalah pastikan bahwa sistem firewall aktif. Nah, ini salah satu lagi yang sangat-sangat sering dilupakan atau bahkan sengaja untuk tidak diaktifkan oleh pengguna perangkat komputer saat terhubung ke jaringan wireless. Kenapa? Karena dianggap firewall ini mengganggu ya. Ketika sedang menggunakan jaringan wireless, tiba-tiba si firewall akan memproteksi atau memunculkan notifikasi bahkan menghentikan beberapa akses ya saat si firewall ini mendeteksi adanya gangguan yang masuk. Nah, banyak pengguna oleh karena ini dia malah merasa ini adalah sebuah gangguan ya, padahal sebenarnya apa yang dilakukan oleh si firewall itu adalah proteksi bagi perangkat yang dia punya. Nah, satu firewall membantu melindungi laptop ya, dengan jalan mencegah laptop tidak bisa digunakan atau tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang tidak memiliki hak akses untuk laptop yang kita punya melalui jaringan internet ataupun jaringan wireless. Nah, kenapa? Karena firewall ini berfungsi adalah sebagai dinding penghalang ya, dinding api ya, dinding penghalang kepada perangkat komputer kita itu di antara internet, jaringan internet dan perangkat komputer kita sendiri. Ya. Jadi dia dinding pembatas sebenarnya. Nah, setiap dokumen atau data yang masuk melalui jaringan jaringan wireless ataupun jaringan internet melalui perangkat kita, maka si firewall akan tetap memeriksa ya. Dia akan memeriksa setiap data atau informasi apa saja yang masuk ya. Dan ketika dia merasa ada sesuatu, si firewall merasa ada sesuatu yang tidak baik, maka dia otomatis akan memblokir ya. Atau bahkan melewatkannya. Nah, kalau ternyata tidak ada tanda-tanda mencurigakan, maka dia akan terus melewatkannya. Nah, biasanya untuk sistem operasi Windows ya, maka firewall ini sudah dilengkapi ya, meskipun firewallnya firewall standar ya. Nah, jadi seluruh sistem operasi ini sudah biasanya dipersenjatai dengan firewall ini.
Nah, oleh karena itu pengguna perangkat komputer ya perlu melihat dan perlu memoreksi setiap perangkatnya dan memastikan bahwa firewall yang menjadi fitur bawaan dari sistem operasi Windows itu tetap aktif ya. Bahkan bagi pengguna sistem operasi yang original, sebenarnya firewall ini juga diberikan ruang bagi mereka, bagi penggunanya untuk terus mengupdate ya, mengupdate firewallnya, karena firewall ini akan terus berkembang ya sesuai dengan kemungkinan serangan yang akan terjadi di jaringan wireless ataupun jaringan internet. Namun ya, tingkat pengamanan firewall yang dimaksud di sini itu tidak jangan disamakan ya dengan sistem keamanan firewall yang ada pada jaringan corporate ya, karena ini biasanya yang diberikan di sini adalah firewall standar, tapi cukuplah untuk membantu kita meminimalisir terjadinya gangguan-gangguan yang masuk ke perangkat komputer yang kita miliki. Oke, nah ini cara mengaktifkannya ya. Untuk di sistem operasi Windows itu biasanya kita masuk ke network ya. Kemudian di situ ada control panel, kemudian koneksi, kemudian nanti di situ ada fitur untuk firewall setting ya. Maka firewall setting itu pastikan dia tombolnya posisinya on ya. Jangan di off kan ya. Jadi kalaupun kalian ya sebagai pengguna perangkat yang suka meng-off-kan ya firewall ini, hati-hati ketika menggunakan jaringan internet ya. Karena kalau data di perangkat komputer Anda ternyata banyak data yang penting atau bahkan data-data di akun yang tersimpan di browser perangkat komputer yang Anda gunakan juga penting, tentu itu akan rawan untuk diretas ya oleh orang-orang tertentu yang masuk ke dalam sistem yang kita punya, perangkat komputer yang kita punya. Nah, tips ketiga adalah monitor access point Anda ya. Jadi AP yang kita punya, AP itu tetap harus kita monitor ya. Kenapa? Karena pada banyak kesempatan ya kita akan mendapatkan banyak pilihan akses point ya di sekitar kita tinggal, sekitar kita kerja. Dan kadang-kadang ya ada orang yang memang sengaja mengaktifkan akses point-nya secara gratis ya untuk masuk ke jaringan internet. Namun setelah kita berhasil masuk ke AP-nya, tapi di satu sisi dia juga sedang menanamkan sistem remote ke perangkat yang kita punya. Nah, ini rawan sekali. Jadi jangan mentang-mentang gratis ya kita langsung masuk saja ke AP orang lain. Ya, ini perlu perhatian ya buat teman-teman ya. Perlu memikirkan bagaimana keamanan untuk perangkat yang kita miliki. Lalu bagaimana kita akan memastikan tetap terhubung ke AP yang aman? Bagaimana memastikan kita tetap terhubung ke AP yang aman, akses point yang aman, ke jaringan nirkabel yang aman? Karena bisa saja koneksi kita berpindah ke akses point yang lain ya, yang terhubung ke perangkat yang kita punya, tiba-tiba saja lepas. Yang benar-benar AP atau akses point kita sendiri, jaringan nirkabel kita sendiri ternyata terlepas dari koneksi kita masuk ke koneksi AP yang lain ya. Oleh karena apa? Oleh karena mungkin ya AP yang tadi itu lebih tinggi sinyalnya dibanding AP atau akses point atau jaringan nirkabel yang kita punya. Sementara akses point yang koneksinya tinggi tadi ternyata adalah akses point yang tidak aman. Maka kita perlu tetap monitor apakah akses point yang terhubung dengan perangkat yang kita punya itu adalah memang akses point yang kita harapkan. Nah, tips yang keempat adalah disable file dan printer sharing. Nah, ini ya teman-teman, kadang-kadang kita kalau terhubung ke jaringan internet ya di control panel ya, di share file and printer itu, ini sering sekali kita lupa menonaktifkan ya. Karena ternyata fitur file dan printer sharing ini adalah fitur yang memungkinkan komputer lain pada jaringan bisa mengakses resource pada komputer kita. Ini ya.
Kadang ini tidak dianggap penting ya, kadang-kadang kita nggak sepele ini ya, file and printer share ini. Nah, jika Anda menggunakan laptop ya di tempat umum, seperti misalnya ada jaringan-jaringan hotspot misalnya, maka atas nama keamanan ya, atas nama keamanan dan keamanan perangkat yang kita punya, maka ada baiknya fitur printer and share ini dilakukan disable ya. Statusnya disable ya, jangan enable ya. Jadi dalam rangka meminimalisir ya terjadinya serangan. Namun ya, kalau Anda mengembalikan statusnya menjadi enable ya, itu artinya kita sedang membuka perangkat yang kita punya itu untuk mempermudah hacker masuk atau menyerang perangkat yang kita punya ya. Nah, oleh karena itu ini perlu dilakukan dengan sangat hati-hati ya, dan perlu dimonitor setiap saat di mana kita sedang menggunakan komputernya, di tempat umum kah, di rumah kah, atau di mana. Maka salah satu tips yang bisa digunakan adalah dengan mendisable file and printer sharing di setting control panel-nya. Tips yang kelima adalah jadikan folder Anda private. Nah, ini bisa ya, bisa jadi solusi. Kalau yang keempat tips tadi sudah kita jalankan atau kita tidak jalankan, minimal ya. Minimal yang kelima ini juga bisa menjadi solusi, di mana folder-folder yang kita punya kita jadikan private ya, minimal untuk mempersulit ya. Sulit hacker-hacker tadi masuk ke dalam atau menyerang atau bahkan mengambil. Kalaupun dia bisa masuk, minimal dia lebih sulit mengambil file-file ataupun data-data yang kita punya dalam perangkat komputer yang kita miliki. Nah, bagaimana cara membuat folder private? Nah, tentu ada banyak aplikasi ya yang bisa Anda gunakan ya untuk menjadikan folder itu menjadi private, tidak public. Nah, tips yang keenam adalah mengenkripsi file-file Anda. Nah, itu tadi ya. Tips yang keenam, kalau kita tidak mau mengunci ya, kalau mengunci atau mau double misalnya kita kunci foldernya, kemudian filenya, data-datanya kita enkripsi. Boleh ya. Boleh. Jadi untuk lebih memproteksi, memberikan proteksi file-file yang atau data yang kita punya dalam perangkat komputer kita juga bisa menambahkan enkripsi sehingga orang lain yang tidak punya akses ketika dia berhasil masuk ke perangkat komputer kita, maka dia akan sulit, akan butuh waktu yang panjang untuk membuka dan memodifikasi ya, file-file yang kita punya atau data-data yang kita punya. Nah, kemudian tips yang ketujuh adalah pertimbangkan memindahkan data sensitif Anda dari laptop. Artinya data-data yang sensitif ya, yang penting sekali ketika Anda berhubungan dengan jaringan internet, jaringan nirkabel, maka ya adalah solusi jika data-data tersebut tidak ditinggalkan di laptop ya. Jadi hanya data-data biasa saja yang di laptop, namun data-data yang penting tadi mungkin kita simpan di cloud, kita simpan di perangkat-perangkat storage portable dan lain-lain. Baik, yang berikutnya adalah MAC pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan MAC Media Access Control Address Filter ya. Selain web WPA, Anda juga bisa melakukan filter ya terhadap perangkat komputer yang boleh masuk atau akses terhadap jaringan wireless ya. MAC address adalah alamat fisik yang unik di dalam suatu jaringan termasuk adapter wireless. MAC address ditanam secara permanen ke dalam peranti jaringannya. Ini ya. Di dalam wireless router, kebanyakan filter wireless MAC ini secara default di disable nih ya. Ya, di beberapa wireless router. Nah, jika Anda ingin memfilter user berdasarkan MAC, baik dilarang ataupun diberikan izin akses ya, boleh dilakukan enable. Nah, kelebihan MAC address apa? Kelebihannya ada. Kelebihannya tentu dapat menyeleksi beberapa komputer ya yang masuk ya. Laptop mana yang boleh masuk, laptop mana yang tidak boleh masuk, bisa kita masukkan ke dalam MAC address-nya untuk dideteksi ketika mereka melakukan akses ke dalam AP tersebut. Nah, metode ini digunakan untuk membatasi akses dari MAC address yang bersangkutan ya. Alamat MAC address harus didaftar dulu nih ya ke dalam perangkat yang terhubung dengan jaringan sehingga memperkecil kemungkinan adanya orang lain yang tidak memiliki hak akses masuk ke dalam jaringan yang sama.
Namun ada kelemahannya. Kenapa kelemahannya? Kelemahannya adalah yang pertama tentu kita repot ya. Kalau penggunanya itu ternyata bukan pengguna tetap, maka setiap hari kita harus mendaftarkan kembali penggunanya, mendaftarkan kembali perangkat komputernya. Nah, kemudian kelemahan lain adalah bahwa MAC address masih mungkin bisa diketahui dengan menggunakan aplikasi Kismek ya, walaupun kemungkinannya kecil ya. Kenapa? Karena MAC address setiap saat selalu diupdate bagaimana konfigurasi MAC address-nya. Tapi kelemahan lain adalah apabila MAC address sudah diketahui, bisa ditiru dan tidak akan konflik dia walau ada banyak MAC address yang sama yang terkoneksi dalam access point. Ini bahayanya nih. Ya, namun sekarang ya jaringan atau perangkat-perangkat jaringan berkabel ya sudah dilengkapi bagaimana kemudian MAC address itu dinyatakan lebih unik lagi ya agar tidak bisa ditiru ya, ditiru. Kemudian ketika terjadi redundansi maka akan terjadi konflik. Oke kelas, demikian materi di pertemuan kali ini itu tentang pengamanan jaringan wireless ya. Jika ada yang jelas silakan disampaikan di aktivitas pertemuan kali ini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan teman-teman ya. Jangan lupa tetap ketat ya dalam protokol kesehatan. Apapun yang kamu pikirkan tentang kejadian yang ada saat ini, kita tetap harus menjaga ya, menjaga bagaimana kondisi imun kita masing-masing ya, menjaga kesehatan orang-orang di sekitar kita. Oke kelas, demikian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tugas yang sudah diberikan segera dikumpulkan di link kumpul tugas. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.